Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang begitu mengasihi kami. Kami bersyukur karena kemurahan-Mu kami boleh berkumpul untuk beribadah di rumah-Mu pada hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan sabda Tuhan. Karena itu kami mohon urapan Roh Kudus-Mu. Kiranya kami boleh diberi hikmat oleh Tuhan, agar kami memahami apa arti dari firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, pakai dia menjadi saluran berkat, dan berkati seluruh jemaat-Mu. Segala kuasa kegelapan yang ingin mengacaukan konsentrasi kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu saja yang melingkupi hati kami masing-masing. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Lukas pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Berbahagialah kita yang bukan saja hanya membaca, tetapi mau mendengar dan mau melakukan firman Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu semua, selamat hari Minggu, Shalom. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, hari Jumat yang lalu ada kejadian tragis terjadi di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Apa yang terjadi di sana? Yaitu organisasi Papua Merdeka atau OPM melakukan hal yang sangat keji, membakar rumah-rumah yang ada di sana, dan akibatnya ada 6 orang yang tewas. Siapa mereka? Mereka adalah guru-guru kontrak dan juga tenaga medis asal NTT yang sebenarnya mengabdi untuk anak-anak Papua yang ada di pegunungan itu. Tapi mereka harus tewas, terbakar karena kebakaran itu. Peristiwa yang sangat menyedihkan Bapak Ibu. Tidak semua orang mau mengabdikan diri di daerah-daerah pedalaman, di daerah terpencil seperti itu. Tapi karena kasih, karena misi yang sangat mulia, mereka mau mengabdikan dirinya, mencerdaskan anak-anak yang ada di Papua. Tapi apa yang terjadi? Ternyata mereka mengalami nasib yang tragis, harus mati, terbakar dalam rumah yang dibakar oleh OPM itu. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kejadian-kejadian seperti ini memang kalau kita dengar sangat menyedihkan.
Dan kejadian seperti ini juga banyak kita dengar di sekeliling kita. Ya, ada kematian-kematian yang tidak wajar, tidak biasa, tragis. Ya, kematian karena kecelakaan, kematian karena dibunuh orang, kematian karena jatuh dari pesawat atau tenggelam, dan yang lain-lain. Dan biasanya kita berkata itu kematian yang tidak baik. Nalawawa bakhodadau hana basimandawa amatenia fa amate silosuhisohi. Itu menurut versi kita, Bapak Ibu. Apalagi kalau ada orang-orang yang menghubungkan bahwa kematian yang tidak wajar itu karena seseorang itu melakukan dosa. Ya, ada yang berkata pantas aja dia mengalami hal itu karena dia itu jahat. Saudara yang saya kasihi, kita harus hati-hati dengan perkataan-perkataan seperti itu. Ya, punya hak apa kita berkata bahwa orang itu mengalami hal yang menyedihkan, orang itu menderita karena dosanya lebih besar daripada dosa kita? Siapa yang bisa berkata begitu? Jikapun itu terjadi karena konsekuensi dari apa yang ia lakukan, kita tidak punya hak untuk menghakimi mereka. Bahkan Yesus sendiri mati secara tragis. Yesus dijatuhi hukuman mati, Yesus harus disalibkan, mati terkutuk seperti seorang penjahat. Apakah itu karena dosanya? Kita tahu bukan karena dosanya, tapi karena dosa kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kejadian-kejadian yang sama juga kita lihat dalam Nats pada hari ini. Ada dua kejadian kematian yang tidak wajar yang kita baca dalam Nats kita pada hari ini. Pertama, tadi dikatakan dalam firman Tuhan bahwa ada orang yang mati dan darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Jadi ceritanya seperti ini. Pilatus itu sangat kejam, Bapak Ibu. Pilatus itu melakukan segala sesuatu dengan sangat sadis. Jadi pada saat itu ceritanya adalah pemerintah Romawi, tentu pemimpinnya pada saat itu Pilatus, merampas uang-uang persembahan yang ada di Bait Allah untuk membangun tali air. Dan tentu saja orang-orang yang ada di sana tidak mau dan mereka melawan. Karena mereka melawan, dia dianggap pemberontak. Maka dihabisilah mereka, dibunuh oleh Pilatus. Sampai darah mereka itu bercampur dengan darah korban persembahan yang ada di Bait Allah. Ada orang-orang yang membawa kabar ini kepada Yesus. Dan Yesus tahu apa yang ada dalam pikiran mereka, Bapak Ibu. Ada filosofi pada saat itu bahwa jika seseorang mengalami kematian yang tragis, berarti orang itu banyak dosanya. Sementara orang yang baik itu pasti akan diberkati Tuhan. Jadi konsep itu sudah ada dalam pikiran mereka dan Tuhan Yesus tahu apa maksud mereka. Maka tadi di dalam firman Tuhan di ayat yang kedua, Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa." Bahkan Tuhan Yesus menambahkan di ayat selanjutnya tadi, ya, bahwa ada kejadian juga kematian yang tidak wajar. Ada 18 orang yang ditimpa menara dekat Siloam. Namanya saja ditimpa oleh menara, Bapak Ibu. Pasti itu sebuah musibah yang sangat besar dan pada saat itu pasti sangat heboh.
Ya, kalau saat ini udah banyak konten kreator memvideokannya, video live mereka. Ya, saudara, Yesus berkata, apakah sangkamu orang-orang itu lebih besar dosanya daripada orang-orang lain yang ada di Yerusalem? Aku berkata kepadamu, tidak. Tapi jika engkau tidak bertobat, maka engkau akan binasa. Saudara, tanggapan Yesus itu memang sangat keras. Kenapa begitu keras? Karena Yesus mau kita ini tidak sibuk menilai orang lain, lalu lupa menilai diri kita sendiri. Tuhan Yesus mau kita terus mengevaluasi, mengintrospeksi diri kita, memahami bahwa kita adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang cemar, orang-orang yang berdosa. Sehingga kita lebih dulu mengurus dosa-dosa kita, bukan mencari dosa orang lain. Yesus berkata sekali lagi, jika engkau tidak bertobat, engkau akan binasa. Itu kan perkataan sangat keras dan kedengarannya serem banget. Ya, apakah Yesus tuh menakut-nakuti orang yang datang kepadanya pada saat itu, atau menakut-nakuti kita yang hadir pada hari ini? Tentu saja tidak. Ya, karena Ia adalah Allah yang berkuasa untuk membinasakan orang-orang yang tidak mau hidup dalam pertobatan. Binasa itu bukan hanya mati secara fisik, Bapak Ibu. Binasa itu berbicara juga tentang kematian yang kekal. Siapapun yang tidak mau bertobat, siapapun yang tidak mau diperbaharui di dalam Tuhan, maka ia akan binasa. Kalau saya ditanya atau Bapak Ibu ditanya, siapa di antara kita yang mau binasa? Pasti tidak ada. Mendengarnya saja kita sudah ketakutan. Kita semua tidak mau hidup kita berakhir dalam kebinasaan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama Bapak Ibu, yaitu hargailah hidup dan bersyukurlah. Setiap saat kematian itu sebenarnya sangat dekat dengan kita. Ya. Ada orang yang meninggal karena penyakit, ada orang yang meninggal karena kecelakaan, ada orang yang meninggal karena dijahati oleh orang lain. Ya. Ada juga orang yang meninggal tidak ada penyakit, tiba-tiba kita dengar sudah meninggal. Semua itu kita tidak pernah bisa kendalikan Bapak Ibu. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya lihat di medsos, ada perempuan yang lagi live, tiba-tiba dihabisi sama suaminya sendiri. Ada ibu-ibu yang lagi asik jualan di live TikTok, tiba-tiba dia meninggal dunia. Jadi kematian itu sangat dekat dengan kita Bapak Ibu. Oleh karena itu, kalau kita hanya menghabiskan hidup kita ini untuk hal-hal yang sia-sia, celakalah kita. Jika kita masih diberi hidup hingga saat ini, kita bersyukur sama Tuhan. Kita masih bernafas saat ini, kita bersyukur sama Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara bisa datang beribadah, tidak ada yang ganggu, tidak ada yang demo kita di sini. Kita beribadah dengan tenang, syukur kepada Tuhan. Maka hargailah hidup itu. Jangan menyia-nyiakannya. Mari mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang bermakna. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kita diajak untuk jangan cepat-cepat menghakimi orang lain. Di Alkitab memang ada orang-orang yang kematiannya itu karena kejahatan yang ia lakukan. Kita ingat Isabel ya. Dia begitu jahat, dia membunuh nabi-nabi Tuhan. Dan
kita juga lihat bahwa akhir hidupnya itu tragis. Dan itu karena apa yang ia lakukan, konsekuensi dari dosa yang ia lakukan. Yudas Iskariot yang berkhianat kepada Yesus, menjual Yesus dengan 30 keping perak. Dan kita tahu akhirnya hidupnya pun tragis. Dia bunuh diri, menggantung dirinya sendiri. Tetapi kita harus lihat secara seimbang. Di dalam firman Tuhan juga kita diberitahukan bahwa ada orang-orang yang menderita tetapi bukan karena dosanya. Kita ingat Ayub. Kita ingat misalnya para nabi di perjanjian lama itu seperti Elia, seperti Yeremia. Mereka menderita, mereka dikejar-kejar. Termasuk Daud. Termasuk juga di dalam perjanjian baru Bapak Ibu. Ya. Kita lihat ada banyak rasul-rasul yang menderita, kematiannya itu sangat menyedihkan. Bukan karena dosa mereka, tapi justru karena mereka melakukan kehendak Tuhan. Maka saya dan saudara jangan cepat-cepat memvonis orang lain. Jangan cepat-cepat menghakimi orang lain. Ya. Jikapun mereka mendapat konsekuensi dari kejahatan yang ia lakukan, biarkan itu menjadi hak Tuhan. Tuhan yang menjadi hakim atas mereka, bukan kita. Kita fokus saja untuk melihat diri kita Bapak Ibu. Dan tugas kita adalah mendoakan mereka. Tugas kita adalah menunjukkan kasih, empati yang dalam atas apa yang mereka alami. Menguatkan, menghiburkan keluarganya, orang-orang terdekat mereka karena kesedihan dan kehilangan yang mereka alami. Ini sudah mulai terkikis saat ini ya. Lihat saja orang sekarang bukannya empati kalau ada kejadian-kejadian, ada kecelakaan, cepat-cepat divideokan. Ada orang meninggal, cepat-cepat divideokan. Ya. Jadi kita tidak lagi punya rasa kasih, empati, ikut merasakan apa yang mereka alami. Tapi justru kita memanfaatkan kejadian-kejadian itu demi keuntungan kita. Saudara, kita diingatkan pada hari ini, jangan cepat-cepat menghakimi orang lain. Mari kita menumbuhkan rasa empati kita, rasa kasih ketika harus melihat dan berhadapan dengan orang-orang yang mengalami kejadian-kejadian yang menyedihkan dalam hidup mereka. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari fokus untuk memperbaiki diri kita dan bertobat. Beberapa waktu yang lalu viral di medsos tentang seorang perempuan yang membawa sepeda motor pakai helm dan dia berteriak-teriak, bertobatlah, kalau tidak bencana alam besar akan melanda Kepulauan Nias. Viral sekali di medsos. Saya nggak tertarik membahas siapa dia. Dia juga pakai helm, nggak ada yang tahu itu siapa. Saya nggak tertarik membahas apa maksudnya. Apakah itu benar-benar utusan Tuhan atau tidak. Kayaknya kita tidak perlu berdebat tentang itu. Tetapi Bapak Ibu, seruan itu sebenarnya tidak perlu membuat kita kaget. Kenapa? Karena seruan untuk bertobat itu terus digaungkan dalam Alkitab. Mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Yang diserukan oleh para nabi itu bertobat. Bahkan ketika Yesus pertama sekali datang ke dunia ini, ia juga berseru, bertobat. Ketika Yohanes Pembaptis ada di padang gurun, dia berkata, bertobat, kerajaan Allah itu sudah dekat. Para rasul juga menyerukan hal yang sama. Jadi Bapak Ibu, kita tidak perlu mempersoalkan tentang yang berseru-seru di jalan itu. Karena sudah banyak yang berseru-seru tentang pertobatan itu di dalam firman Tuhan. Dan kita sudah mendengar itu. Barangkali kita perlu kembali mengingat itu. Maka seperti hari ini fokuslah
kepada Tuhan. Fokuslah untuk mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Okuli, minggu kita hari ini namanya okuli, artinya mataku terarah pada Tuhan. Ya, terarah pada Tuhan, terarah pada firman Tuhan. Kalau kita lebih fokus, lebih mengarahkan pandangan kita pada Tuhan, maka kita tidak perlu sibuk dengan yang lain. Justru kita tahu diri kita, banyak hal-hal yang cemar yang kita lakukan dan kita perlu bertobat. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Siapa yang bertobat? Mulai dari kita hamba-hamba Tuhan, pendeta, para majelis, para pelayan-pelayan. Kita harus akui bahwa kita juga perlu bertobat. Bitawaha warga jemaat Manu. Kita ini para pelayan seringkali memakai nama Tuhan untuk keuntungan kita. Demi pengakuan, demi cari panggung, demi validasi. Kita harus akui itu. Kadang-kadang pelayanan kita ini tidak murni. Kita harus bertobat dari semuanya itu, Bapak Ibu. Kita mohon Tuhan memurnikan motivasi-motivasi kita dalam pelayanan. Siapa lagi yang perlu bertobat? Keluarga-keluarga perlu bertobat. Ya. Kalau selingkuh, perzinahan itu udah biasa lah ya. Udah sering disinggung. Tapi saya mau berkata, dosa itu bukan hanya selingkuh. Dosa dalam keluarga itu termasuk ketika kita menelantarkan anak-anak kita. Ada tubuh ira baguli dan tapi orang tua kadang-kadang tidak memberi perhatian. Tidak mendidik anak-anak dengan benar. Uangnya ada, berkat Tuhan ada, tapi orang tua lebih menggunakannya untuk foya-foya, untuk kesenangannya. Anak-anak tidak menjadi prioritas. Kita harus bertobat untuk itu. Penelantaran anak itu dosa. Bapak Ibu, bahkan kekerasan itu bukan hanya ketika kita pukul istri kita atau anak-anak kita. Kekerasan juga ketika kita melakukan hal-hal yang melukai mereka. Kepahitan-kepahitan tertinggal dalam diri mereka. Sehingga mereka itu menjadi anak, bertumbuh menjadi anak yang dengan kepahitan, dengan luka batin, dengan trauma, Bapak Ibu. Dan itu akan mempengaruhi dia seumur hidupnya. Bahkan itu akan dia wariskan untuk anak-anaknya dan keturunannya. Trauma yang kita timbulkan sebagai orang tua. Kita harus bertobat. Anak-anak juga harus bertobat. Anak-anak muda, ya, tinggalkan pornografi, pacaran yang tidak sehat, LGBT. Hal-hal yang merusak masa depanmu, bertobat. Engkau banyak membohongi orang tuamu. Engkau banyak menipu mereka, melawan mereka, memberontak, melukai dan mengecewakan mereka. Padahal orang tua sudah sepenuh hati berjuang untuk kita. Kita perlu bertobat. Atau sebagai pekerja. Saya kalau bicara-bicara sama orang, selalu ngeluh. Kenapa? Salah satu itu susah sekali ya. Sekarang kita menemukan orang yang jujur. Susah sekali, karyawan toko saja susah. Banyak yang mau kerja tapi tidak jujur. Nipu. Bapak Ibu, termasuk dalam pekerjaan-pekerjaan yang lain juga. Banyak orang bekerja hanya untuk kepentingannya sendiri, tapi dia tidak menjalankan pekerjaan itu dengan dedikasi dan takut akan Tuhan. Banyak orang diberi kepercayaan, jabatan dan lain-lain, tapi justru dengan itu dia memanfaatkan untuk menindas orang lain, untuk menakut-nakuti orang lain,
untuk mencari kepentingannya sendiri. Kita perlu bertobat. Dalam segala aspek, saya dan saudara hari ini dipanggil untuk bertobat. Bertobat itu istilahnya aslinya adalah metanoia, berbalik arah, itu artinya. Jadi kalau tadi kita hanya mengejar kesenangan dunia, kalau tadi kita hanya mengejar keuntungan yang sesaat, kalau tadi kita hanya mengejar hawa nafsu, kita harus balik arah, putar lagi, balik kanan. Mari berbalik kepada Tuhan, mari berbalik melakukan firman Tuhan, mari taat kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua ayat hafalan pada malam hari ini. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Lukas 13 ayat 5b, kita baca sama-sama. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami melalui firman Tuhan. Kami semua harus bertobat. Kalau tidak, kami akan menjalani hidup yang sia-sia. Dan hidup kami akan berakhir dalam kebinasaan. Tolong kami Tuhan. Ingatkan kami firman-Mu setiap hari, setiap saat. Sehingga hidup kami terus diperbaharui di dalam Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.